Kalau di desa nggak begitu banyak banyak biaya untuk ini dan itu kan gitu. Beda dengan usaha, kalau yang di luar kita harus nyewa tempat, harus wirawiri ke sana ke sini. Kalau misalkan saya buka toko di daerah kecamatan misalkan kan, saya harus ke sana ke sini tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pecinta hewan N2 TV dimanapun berada. Kali ini saya datang nih di kandangnya milik Gus Endik nih. Beliau orang paling hebat di antara yang lain ini di sini. Keistimewaannya lagi, dia tertarik di penggemukan kambing. Nah ini, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kaget begitu dengar Gus Endik malah pengen fokus atau pengen menambah usaha di penggemukan kambing. Ini alasannya apa? Alasan yang pertama karena dulunya pengen ini Mas, sebenarnya nggak sengaja lah. Tapi ya mudah-mudahan ini disengaja, mudah-mudahan disengaja. Karena dulu kita punya sedikit kebun, kan butuh pupuk kandang nih, selalu ngambil tempat teman. Ketika ngambil selalu kurang, kita pesen 100 sekian karung, dia hasilnya cuman paling 60 karung, 50 karung. Lama-kelamaan bercanda, kayaknya enaknya karena kita punya lokasi, suatu saat kita bikin sendiri. Nah, alhamdulillah dikit-dikit dari awalnya guyon, terus kalau selalu pesen nanti ketika mau mupuk di ladang selalu kurang terus. Gitu. Jadi saya repot kan mau nyari kemana lagi kan, di sini juga agak susah. Akhirnya ya udahlah, saya mutusin untuk mulai belajar dengan beliau itu caranya. Udah Mas, gampang, nanti tak ajarin. Ya wes, akhirnya saya usaha bikin, ngumpulin duit bikin kandang. Alasannya tertarik di penggemukan apa sebenarnya? Kenapa nggak breeding? Karena gurunya penggemukan Mas. Gurunya penggemukan. Iya, artinya beliau itu kan memang penggemukan fokusnya. Karena saya merasa ingin belajar kepada beliau, ya saya ikut cara beliau kan gitu. Dari cara merawat sampai makan. Iya, semuanya artinya karena saya udah niat sama beliau itu, saya ngobrol sama beliaunya itu. Pokoknya saya ikut sampean. Apapun nasihatnya, apapun ini, karena saya kan belum pernah sama sekali dari kecil, saya belum pernah piara hewan, itu belum pernah. Paling ayam waktu kecil kan gitu. Jadi saya fokusin karena saya ngikut gitu kan. Tapi sudah pernah belajar dari orang yang gagal belum tentang penggemukan? Kalau saudara-saudara ada sebagian yang gagal, tapi ada juga saudara kayak Pak Juri itu yang tapi beliau kan breeding, Pak Juri. Terus yang lebih banyak lagi belajarnya dari YouTube sampean kan gitu. Ini berarti tanpa sengaja Gus Endik selalu nonton YouTube saya? Ya, sering. Mulai dari saya mulai punya keinginan ternak, saya sering nonton. Apa referensinya ke saya? Siapa yang ngasih tahu? Mas Eko itu, Mas Eko. Nah ini lagi, ini tipe kandang, model kandang, ukuran kandang semua nyontoh? Nyontoh semua. Ukurannya? Ukurannya nyontoh, bahkan dia sering tak ajak ke sini. Pokoknya saya diajari bikinnya gimana, sama dia diajarin ini ukuran segini Pak, ini. Ya udah saya tinggal ngerjain. Kadang ke sini paling sejam 2 jam dia nengok gitu. Ini kapasitas berapa total? Totalnya 72. 72 plong. Mau dibesarkan atau gimana rencananya? Niat saya dibesarkan Mas, niat saya. Karena gini, saya tetap serius ingin penggemukan. Tapi karena latar belakangnya saya pengen pupuk kan gitu. Jadi kemungkinan niat saya, kata Mas Eko itu kan, kalau semakin besar kan kotorannya semakin banyak Pak. Ya wis dibesarin aja nanti sampai mungkin setahun atau gimana kan gitu. Asalkan sampean kuat kasih pakan kan gitu. Ya udah, nanti saya ngisi sekuatnya, semampunya, sekira saya bisa beli pakan kan gitu. Ini kalau ini mulai dari tahapan awal nih. Nih di bawah Mas, coba Gus. Nah ini pondasi. Satu lorong ini berapa plong? Satu lorong ini 23. 23 plong. 23.
Pondasi ketinggian Ketinggian ini kurang lebih 70-an. 70. Untuk pondasi depan belakang berapa jumlahnya? Pondasi yang mana, Mas? Ini. Heeh. Satu blok 1, ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Diambil berapa meter ini? Ini 4 meteran enggak? Ini panjang kan 12. 12 berarti 1, 2, 3. Iya, sekitar 3 meteran, Ding. 3 meteran ya? Iya, 3 meteran. 3 meteran. Situ ke sini 3 meter. 70. Nah, ini sini nih. Mm-mm. Tinggi-tinggi ini dari lantai kambing ke palung ini, tempat paling dasar tempat pakan. Sini ya. Heeh. Ini kata mbah gurunya itu 25. Saya ngambil 25 makanya. 25 cm. 25 cm. Sampai sini ya? Ya, sampai ini, dasaran. bawah. Lebar bawah berapa ini lebar? Lebar mana? Lebar sini. Dari yang paling bawah di dasaran. Ini 20. 20 sini 40-an ini. Ini 40-an cm. Kotaannya berapa? Ukuran lebar. Lebarnya 50 cm. 50 cm. Ke belakang? Lebarnya. Ke belakang 125. 120. 125-an. 25. Tinggi? Tinggi 125 juga kayaknya, Mas. 125 ya dari lantai kambing ya. 125. Kalau bangunan ini ukuran berapa? Kalau ya sampai situ ke sana berapa ya? 12 persegi. 12 meter persegi. Iya, 12 persegi. Habis berapa puluh kubik kalau dihitung kubik kan? Waduh, kayunya lah. Kalau kan kayunya beli semua, habis duit sekitar 13 juta. Kayunya Beli tempat tetangga, saya gaji sendiri. Oh, beli masih bentuk ini ya, pohon ya? Karena tangga itu kan kayunya banyak yang tua-tua. Saya milih yang tua, terus saya gaji sendiri. Habisnya 13 juta? 13. Berikut dengan gaji? Berikut dengan ongkos gajinya sekitar 1 juta, berarti sekitar 13-an. 13-an. 13 Tapi juta. berapa kubiknya nggak ingat? Enggak, pokoknya sak jadinya kayu itu. Termasuk sampai rumah-rumah ini? Iya, semua, sak paletnya. Nambah palet sedikit yang sebelah sana, kayu yang merah-merah itu nambah sekitar 2 jutaan. 2 juta, berarti 15 juta. Untuk kayunya Kayunya saja? trok. Asbes, berikut paku, dan lain sebagainya? Tukang, paling sekitar 20-an lah, Mas. Hah? 20-an mungkin. 20 ditambah ini berarti belum ada 50 juta ini? Belum, maksudnya kayu sama asbes sama tukang sekitar 20-an juta kayaknya. Kayu dengan asbes 20-an juta. Asbesnya berapa kodi? Asbesnya cuma 4 kodi kayaknya. Sebesar ini cuma 4 kodi ya? 4 kodi lah. Oh, saya kira ini banyak. Untuk pintu gimana modelnya pintunya, Mas? Pintunya Thomas Eko. Ya cuma tarik. Tarik ya? Tarik samping. Oh, tanpa engsel ya? Tanpa engsel. Ini agak ringan kan karena bikin sendiri, Mas, ininya. Apanya? Kotaknya. Pak tukang itu hanya bikin rumahnya tok. Gus Hendik bikin sendiri? Saya ngajak ponakan satu. Karena saya kan pekerja malam. Siang itu pengen olahraga, intinya gitulah, nggak duduk di rumah. Jadi saya pikir wong saya juga nggak buru-buru kan, nyantai bikin sendiri. Saya beli alat apa itu, alat untuk gergaji, biasanya nggak terlalu capek. Itu kan murah, paling cuma 400.000. Kalau saya ngongkosin tukang kan hampir 1 bulan berapa biayanya kan? Kalau tukang 2 aja sehari udah 200.000, pikir saya. Langsung beli alat itu aja lah, biasa nggak capek, nyantai sambil olahraga sejadinya. Ini 1 bulan saya bikin kotaknya. Gus, mungkin penonton penasaran pekerjaan apa sih yang bisa punya banyak investasi ini? Apanya itu? Gusnya itu sebenarnya kerjaannya apa? Kerjaannya gitu? Apa ya? Pekerja malam. Kerjaannya buruh, Mas. Buruh di dunia online, buruh lah. Buruh apa ini, Gus? Apa ya buruh? Ya kalau ada perusahaan yang apa namanya bikin brand, logo dan lain sebagainya itulah. Oh, di aplikasi apa ini? Aplikasinya saya ada di 99, ada di Desainil, ada di PNG, dan ada beberapa yang lain. Pendapatan sebulan itu berapa sih, Gus? Kok bisa investasinya banyak banget, ada lahan, ada kandang, ada nanti kamu. Iya ya, nggak nentu karena kan itu kan bukan semacam karyawan ya, bukan semacam karyawan. Jadi
Ya, kalau saya pendapatannya selama ini tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya pas banyak, dilalanya sama Allah dikasih banyak gitu aja. Jobnya. Kalau pas enggak ya enggak, sama aja kayak teman-teman yang lain. Ini lucu lagi tau, aneh lagi tau. Gus, terus kemudian kok masih mau-maunya buruh? Bukannya nyantai di rumah aja, duit ngalir sendiri. Ngalir sendiri dari mana? Biasanya cukup pegang kitab, ngurus pesantren dan lain sebagainya. Ini kenapa? Ya, salah satunya kalau di pesantren kan ngajar cuma seminggu 2 kali. Malam Sabtu sama malam Rabu. Untuk belajar inilah Mas, biar apa ya? Biar saya itu nggak ngarep-ngarep dari hasil saya ngajar lah, intinya gitu. Saya pengennya kalau yang untuk kebutuhan hidup saya pengen dari usaha saya sendiri, dari keringat saya sendiri. Kalau yang untuk ngajar, paling 1-2 jam masa saya minta bayaran, istilahnya gitu kan. Apalagi di pondok sendiri. Gitu, istilahnya ben roto ikhlas lah kalau bahasa kita. Nah ini Gus, ini tanam pohon apa? Alpukat. Alpukat berapa ratus batang sampai yang dengan lahan yang sebelah sana? 130. 130 total di 2 lokasi. 2 lokasi 130. Udah panen belum? Mulai belajar kembang ke sini. Kalau yang sana kan baru nanam setahun. Belum. Ini alpukat jenis apa? Mentega super. Mentega super. Bibitnya mentega super. Nah, saya lagi tertarik, Gus. Ini kuning-kuning ini apa di pohon digantungin? Apa sebagai itu? Pengusir apa ini? Ini jebakan hama sebenarnya, Mas. Kan kita nyemprot terus capek nih, datang lagi untuk ngurangi aja sih sebenarnya. Dan efektif? Ya nggak begitu, karena apa namanya, harus dikasih pelumas di sini, harus dikasih minyak terus Mas. Kadang ya lupa, kadang ya males. Oh, memang warna harus cerah-cerah. Nah, harus warna cerah. Merah, kuning. Warna cerah lah pokoknya. Warna cerah. Ada. Tadi saya lihat itu di sebelah sana panen kencur. Nanam kencur juga. Kencur juga. Apa aja yang sawit, kencur, terus sekarang alpukat ditambah dengan kambing. Nah, kambing ini kan niat saya supaya ada apa itu, rotasi. Maksudnya pupuknya pasti bermanfaat karena saya punya tanaman alpukat. Yang kalau dipupuk pakai kotoran kambing kan bagus. Karena dulu selama ini kan pesennya di tempat Mas Eko tadi. Ini untuk pupuk yang semuanya ini tempat Mas Eko semua. Dan sama pasti sawit kurang. Dan kurang, pasti kurang juga. Tetap kurang. Ratusan karung ya. Makanya inisiatifnya pengen bikin kandang kan gitu. Nah, jadi nggak semata-mata apa ya, kambingnya nggak semata kambingnya toh enggak, ya tetap pupuknya juga. Saya butuh pupuknya difungsikan juga, iya. Makanya niatnya kambing nggak cepat 1 bulan dijual, nggak, niatnya jangka panjang lah kalau jangka bisa. Panjang ya. Kalau bisa. Tanaman rumput apa yang sudah disediakan? Nyicil, indigo vera sama pacong. Indigo vera. Ini ini ya. Ini mulai sudah mulai nih indigo vera. Kalau pacongnya di sana. Kayak protein. Ini setara dengan konsentrat. Kadang memang cenderungnya kambing ini agak nggak suka baunya. Jadi nggak begitu favorit, tapi kalau sudah terbiasa baguslah. Ini tanaman dari Papua ini. Asli Malah Papua. saya nggak tahu kalau aslinya dari mana. Ya, setara dengan konsentrat protein tinggi. Nah, untuk motivasi Gus, untuk anak-anak muda yang artinya harus ke investasi kemana, kalau hidup di desa harus usaha apa, apakah memang peluangnya hanya di ternak dan pertanian? Kalau saya kan memang di desa ya Mas, di desa. Kalau depan rumah nggak mungkin saya kasih toko karena sepi. Punyanya lahan di belakang rumah, dan di belakang rumah itu ya kalau di desa yang paling mudah kan pakannya agak murah nih daripada di kota. Akhirnya memutuskan ya ternak sambil investasi di tanaman. Memang jangkanya panjang sih tanaman yang saya tanam, kayak alpukat kan minimal buah 4 tahun minimal mulai belajar buah. Jadi ya agak cocok lah kalau di desa. Nggak begitu banyak banyak biaya untuk ini dan itu kan gitu. Beda dengan usaha, kalau yang di luar kita harus nyewa tempat, harus wirawiri ke sana ke sini. Kalau misalkan saya buka toko di daerah kecamatan misalkan kan, saya harus ke sana ke sini tiap hari. Yang lebih enak memanfaatkan lahan yang ada aja. Oke.
Kalau untuk 70 ekor, 70 berapa? 72. 72 ekor kambing itu yang mau dicari bibitan harga berapa, Gus? Saya ngikut nasihat guru ya. Nasihat guru artinya sementara ngikutin budget. Kalau karena saya kan nggak punya niat langsung pengen bers semua, enggak. Satu mungkin dananya juga belum ada. Kedua, saya pengen nyantai lah. Pengen nyantai itu artinya ada cerita kawan yang wah ngambil di bank aja biar langsung penuh gitu ya. Saya nggak mau karena saya niatnya nggak pengen buru-buru lah intinya gitu. Juga males mumet setoran istilahnya. Jadi ya seadanya, nanti dapat 5, dapat 10 lah masukin gitu aja. Tapi kayaknya sekelasnya Gusnya nggak mungkin loh 5 sampai 10 kayaknya langsung penuh nih. Amin, nek saya sampai penuh. Duitnya soalnya sisa-sisa sekali. Sisa-sisa. Oke, terima kasih Gus ya. Ya. Ini di Desa Sri Pendowo, Sri Kecamatan Pendowo. Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Ya. Terima kasih. Ya. Ini sebagai motivasi untuk kita semuanya ya, pemuda bisa harus berkarya. Jangan gengsi. Beliau aja yang sarjana, ahli agama, terus kemudian mau usaha di desa, tidak malu, terus kemudian bisa memfasilitasi dirinya sendiri untuk hidup maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.